Selamat datang di tutorial basis data lanjut dengan Oracle teori 3 dengan materi query lanjutan 1. Pokok bahasan, subquery dan penggunaannya, subquery dengan banyak kolom, pairwise compression subquery, non-pairwise compression subquery, menggunakan query dalam clause form, ekspresi skalar, korelasi subquery dan penggunaannya, penggunaan query dengan clause with. Tujuan belajar, dapat menulis subquery dengan banyak kolom, dapat menggambarkan dan menjelaskan karakteristik dan subquery pada saat didapatkan nilai nil, dapat menulis subquery dalam clause form, dapat menggunakan skalar subquery dalam SQL, dapat menggambarkan tipe dari persoalan yang dapat dikerjakan dengan menggunakan subquery yang berkorelasi, dapat menulis subquery yang berkorelasi. Melakukan update dan delete baris dengan menggunakan subquery yang berkorelasi. Dapat menggunakan operator axis dan not axis, dapat menggunakan clause with. Berikut ini tabel yang digunakan pada pembahasan, yaitu tabel departemen. Terdapat kolom departemen ID, departemen name, manager ID, dan location ID. Kemudian terdapat juga tabel employee dengan kolom employee ID, first name, last name, departemen ID. Kemudian tabel job history, terdapat kolom employee ID, start date, end date, job ID, departemen ID. Apa itu subquery? Subquery adalah statement select yang disampaikan sebagai klausa SQL statement yang lain. Berikut ini contoh dari subquery dalam main query. Dan berikut ini posisi penulisan subquery dalam SQL comment. Penggunaan subquery. Subquery digunakan untuk menyelesaikan persoalan di mana terdapat suatu nilai yang tidak diketahui atau unknown value. Berikut ini diberikan contoh penggunaan subquery. Dan ini hasilnya. Subquery banyak kolom. Pada subquery dengan banyak kolom, tiap baris dari main query dibandingkan dengan nilai dari subquery multi-row dan multi-kolom. Berikut ini contoh perbandingan dengan banyak kolom dan baris. Berikut ini contohnya. Perbandingan kolom. Perbandingan kolom dalam subquery banyak kolom dapat berupa yaitu perbandingan berpasangan atau pairwise compression subquery. Berikut ini contohnya. Dan perbandingan tidak berpasangan atau non-pairwise compression subquery. Ini contohnya. Pairwise compression subquery. Berikut ini contoh perbandingan berpasangan untuk menampilkan detail dari data pegawai yang dimanajer oleh manajer dan departemen yang sama dengan yang dimiliki oleh nomor pegawai 178 dan 174 dan bukan termasuk pegawai dengan nomor tersebut. Berikut ini contohnya. Kemudian non-pairwise compression subquery. Berikut ini perbandingan tidak berpasangan untuk menampilkan detail dari data pegawai yang dimanajer oleh manajer yang sama dengan pegawai dengan ID pegawai 174 atau 141 dan bekerja dalam departemen yang sama dengan pegawai yang memiliki ID pegawai 174 atau 141 dan bukan termasuk pegawai dengan ID tersebut. Berikut ini contohnya. Penggunaan query dalam clause form. Query bisa diletakkan di dalam clause form untuk membentuk tabel temporer. Query semacam ini dikenal juga dengan istilah inline view karena tidak membentuk objek database. Berikut ini contoh penggunaan query dalam clause form. Dan ini hasilnya. Query di atas menampilkan nama dan gaji dari
pegawai yang gajinya lebih besar dari rata-rata pegawai pada departemen tempat dia bekerja. Ekspresi scalar subquery. Ekspresi scalar subquery adalah subquery yang hanya mengembalikan hanya satu nilai kolom dari satu baris. Scalar subquery pada standar SQL 92 hanya terbatas pada select statement atau clause form dan where, dan daftar value dari statement insert. Pada standar SQL 99, standar subquery dapat digunakan dalam kondisi dan ekspresi sebagai bagian dari perintah decode dan case, dan semua klausa dari select statement kecuali group by. Berikut ini penggunaan scalar subquery dalam ekspresi case, dan berikut ini contoh penggunaan scalar subquery dalam klausa order by. Klausa query untuk digunakan pemrosesan baris per baris. Tiap subquery dijalankan sekali untuk setiap baris dari outer query. Berikut ini contoh penggunaan scalar subquery dalam ekspresi case, dan berikut ini contoh penggunaan scalar query dalam klausa order by. Korelasi subquery. Korelasi subquery digunakan untuk memproses baris per baris. Tiap subquery dijalankan sekali untuk setiap baris dari outer query. Proses sebagai berikut. Ambil baris dari outer query, kemudian jalankan inner query dengan menggunakan nilai baris kandidat. Lalu gunakan nilai dari inner query untuk qualify atau disqualify baris kandidat. Kemudian kembali lagi ke tahap proses pertama. Korelasi subquery juga dapat digunakan untuk mengupdate baris pada satu tabel berdasarkan pada baris dari tabel yang lain. Korelasi seperti itu dinamakan dengan korelasi update. Berikut cara penulisan korelasi update. Update tabel 1 alias 1, set column, select expression from tabel 2 alias 2, where alias 1 dot column sama dengan alias 2 dot column. Contoh update employee A, set department name, select department name from department D, where A department ID sama dengan D department ID. Kemudian korelasi subquery juga dapat digunakan untuk menghapus baris pada satu tabel berdasarkan pada baris tabel yang lain. Korelasi seperti itu dinamakan dengan korelasi delete. Berikut ini cara penulisan korelasi delete. Delete from tabel 1 alias 1 where column operator, select expression from tabel 2 alias 2 where alias 1 titik kolom alias 2 titik kolom. Contoh delete from employee A where employee ID, select employee ID from EMP history where employee ID A titik employee ID. Penggunaan operator exist dan not exist. Operator exist dan not exist digunakan untuk menguji keberadaan dari baris dalam himpunan hasil dari subquery. Jika ditemukan, maka pencarian tidak dilanjutkan dalam inner query dan kondisi ditandai true. Jika tidak ditemukan, maka kondisi ditandai false dan kondisi pencarian dilanjutkan dalam inner query. Penggunaan operator exist dan not exist. Berikut penggunaan operator exist untuk mencari pegawai yang memiliki sedikitnya satu orang bawahan. Berikut ini contohnya. Lihat hasilnya. Berikut contoh penggunaan operator non-exist
untuk menampilkan semua departemen yang tidak mempunyai pegawai. Dan berikut ini hasilnya. Penggunaan klausa with. Dengan menggunakan klausa with, kita dapat menggunakan block query yang sama dalam statement select pada saat terjadi lebih dari sekali dalam complex query. Berikut ini contoh penggunaan klausa with. Latihan soal. Nomor 1, buat query untuk menampilkan nama, nomor departemen, dan gaji dari pegawai yang memiliki nomor departemen dan gaji yang sama dengan nomor departemen dan gaji dari pegawai yang memiliki komisi. Berikut sintaknya. Select first name department ID salary from employee where department ID salary in select department ID salary from employee where commission click is not null. Berikut didapat hasilnya. Buat query untuk menampilkan nama pegawai, nama departemen, dan gaji dari pegawai yang memiliki gaji dan komisi yang sama dengan gaji dan komisi dari pegawai yang memiliki location ID 1700. Ini sintaknya. Dan didapat hasilnya seperti berikut. Nomor 3. Buat query untuk menampilkan nama pegawai, tanggal mulai masuk kerja, atau head date, dan gaji untuk semua pegawai yang memiliki gaji dan komisi seperti yang dimiliki oleh pegawai yang bernama Kocar. Catatan, data Kocar tidak ditampilkan dalam hasil query. Berikut ini sintaknya. Buat query untuk menampilkan detail dari nomor pegawai, dan nomor pegawai yang bertepatan tinggal di kota yang nama kotanya diawali dengan huruf T. Ini sintaknya. Select first name employee ID from employee where department ID, dan select department ID from department where location ID in select location ID from location where city like the person. Berikut hasilnya. Buat query untuk menampilkan data semua pegawai yang memiliki gaji yang lebih dari rata-rata gaji pada departemen tempat mereka bekerja. Data yang ditampilkan yaitu nama pegawai, gaji nomor departemen, dan rata-rata gaji pada departemen tempat mereka bekerja. Urutkan berdasarkan rata-rata gaji. Berikut didapat sintak dan hasilnya seperti gambar berikut ini. Tampilkan semua pegawai yang tidak memiliki supervisor. A. Cara pertama, gunakan operator not exist. B. Apakah personal dapat dipecahkan dengan menggunakan operator not in? Jika bisa, bagaimana caranya? Dan jika tidak bisa, mengapa? Berikut ini. Yang pertama, select first name from employee. A. Where not exist, select first name from employee where manager ID. Maka didapat yaitu Stephen. Untuk yang percobaan kedua, select first name from employee where first name not in, select first name from employee where manager ID. Maka didapat juga hasilnya yaitu Stephen. Maka
kedua percobaan tersebut sama. Nomor 7, buat query untuk menampilkan nama pegawai yang gajinya kurang dari rata-rata gaji pada departemen tempat dia bekerja. Berikut ini sintaknya. Select first name from employee. Select department ID. Average salary from employee. Group by department ID. B. Where department ID bintang B, department ID and salary. B titik salary, maka didapat berikut ini hasilnya. Nomor 8, buat query untuk menampilkan nama dari pegawai yang memiliki satu atau lebih kolega atau teman satu departemen di mana kolega tersebut masuk lebih akhir tapi memiliki gaji yang lebih tinggi. Berikut sintaknya. Select first name is salary, hire date, and hire date from employee and where the department ID and salary and hire date dalam kurung hire date order by first name. Berikut ini hasilnya. Kemudian nomor 9, buat query untuk menampilkan nomor pegawai, nama pegawai dan nama departemen dari semua pegawai yang ada. Catatan, gunakan scalar query untuk mendapatkan nama departemen dalam statement select. Berikut ini sintaknya, yaitu select employee ID first name department name from employee A, select department ID, select department name from department B, where A department ID bintang B department ID. Dan berikut ini hasilnya. Nomor 10, buat query untuk menampilkan nama departemen dari tiap departemen yang memiliki total gaji di atas 1/8 dari total gaji keseluruhan pada perusahaan. Gunakan klausa with untuk menulis query tersebut, beri nama summary. Berikut ini sintaknya. With dep cost as, select di department name, sum salary as summary from employee department D, where department ID di department ID, group by di department name, dep 2 cost as, select sum summary US dep total from dep cost, select bintang from dep cost, where summary, select dep total from dep 2 cost, order by department name, maka didapat hasilnya berikut ini. Dan nomor 11, buat query untuk menampilkan pegawai yang memiliki gaji yang lebih tinggi dari gaji semua sales manager. Job ID sama dengan saman, urutkan berdasarkan jumlah gaji dari tinggi ke rendah. Berikut ini hasilnya. Select employee ID, last name, salary from employee, where salary, all select salary from employee, where job ID as amen, and job ID as amen, order by salary date. Dan berikut ini hasilnya. Sekian tutorial dari saya. Terima kasih.